alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa shaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa alihi. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang saya muliakan dan yang saya hormati orang tua saya, yang karena beliaulah saya ada di atas muka bumi ini dan hari ini bisa berada di depan antum semuanya. Juga segenap para pengurus, baik yang baru dilantik maupun yang telah menyelesaikan masa khidmahnya, masa baktinya, khususnya ketua yayasan, ketua yang baru, dan terlebih khusus juga kepada yang saya hormati Al-Habib Ali Aidid yang mengundang saya ke sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita semuanya, berikan limpahan taufik dan hidayahnya, dan Allah jadikan sisa umur kita menjadi lebih baik dan lebih panjang dan lebih berkah daripada yang telah kita lewati. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita akan memperingati peringatan Isra dan Mi'raj, sebuah malam yang sangat spesial bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan oleh para ulama, malam yang paling afdal bagi kita umat Islam itu adalah malam kelahirannya Nabi Muhammad. Karena sebab lahirnya beliaulah kita mendapati malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Karena sebab lahirnya beliaulah kita kemudian mendapati anugerah Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Khususnya kita umat Nabi Muhammad. Ya. Tetapi bagi pribadi Nabi Muhammad itu sendiri, malam yang paling afdal bagi beliau itu adalah malam Isra dan Mi'raj. Karena pada malam hari itu Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bertemu langsung dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sedikit kita akan mengambil hikmah dari jutaan bahkan triliunan hikmah yang berada di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Saya katakan sedikit karena kita memang manusia ini tidak memiliki kemampuan kecuali hanya sedikit. Ya. Berkaitan dengan hal itu, mungkin disiapkan tema ya sama pengurus. Tapi saya tidak lihat temanya ini. Ya. Mujahadah untuk agama. Jadi ini temanya sangat dalam. Mujahadah memiliki arti yang sangat dalam di dalam agama. Diambil dari kata-kata jahada yujahidu mujahadah. Artinya bersungguh-sungguh di dalam sesuatu. Sehingga mujahadah itu tidak hanya jihad saja di jalan Allah dalam arti berperang, tidak.
Tetapi ada yang lebih dari itu. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, dan itulah jihad yang sesungguhnya. Itu yang disebut dengan jihadun nafas. Jihad melawan hawa nafsu. Jadi temanya mujahadah untuk agama. Bagaimana seseorang itu bersungguh-sungguh ya di dalam agamanya, refleksi dalam memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Ya, sangat pas sudah sama Isra dan Mi'raj ini. Kita bahas dari mujahadah. Ya. Mujahadah, Nabi Muhammad SAW suatu ketika bertemu dengan para sahabat yang saat itu baru pulang dari peperangan. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan, marhaban bikum min jihadin asghar ilal jihadil akbar. Selamat datang kalian dari jihad yang kecil menuju jihad yang sangat besar. Sahabat kebingungan. Ya Rasulullah, ayu jihadin akbar min hada? Rasulullah, jihad apa yang lebih besar dari jihad kita saat ini? Saat itu mereka para sahabat baru pulang dari peperangan Badar, diriwayatkan. Perang yang dilaksanakan dalam keadaan puasa, jumlahnya 313 orang, persenjataannya minim, sedangkan lawannya jumlahnya 3 kali lipat. Kalau kita yang ada di barisan situ mungkin sudah tidak selamat. Dalam keadaan berpuasa, berperang. Sehingga sahabat keheranan, ya Rasulullah, jihad apa yang lebih besar dari jihad ini? Nabi Muhammad mengatakan, jihadun nafas. Jihad melawan hawa nafsumu sendiri itu lebih besar. Jadi memang kita ini di dalam hidup ada 2 godaan yang paling besar. Yang pertama itu syaitan, yang kedua itu hawa nafsu. Syaitan itu dari luar, hawa nafsu itu dari dalam diri sendiri. Makanya di dalam surat Yusuf Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu akan memerintahkan kita, mengajak kita kepada sesuatu yang sifatnya rendah, kepada sesuatu yang sifatnya jelek. Jelek di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita disuruh pilih hadir majelis seperti saat ini atau nonton di rumah, nafsu kita akan memilih nonton daripada hadir majelis. Kalau kita disuruh pilih main HP, ya, cari kabar dari media sosial atau baca Al-Quran, nafsu kita akan memilih main HP. Ini maksudnya nafsu itu selalu mengajak manusia, tabiatnya memang selalu mengajak manusia kepada sifatnya yang rendah. Makanya kita diperintahkan untuk jihad melawan hawa nafsu tersebut. Bahkan kata Nabi Muhammad, jihad melawan hawa nafsu itu tidak ada akhirnya. Akhirnya itu ya sampai kita wafat. Dan peperangannya itu setiap saat selalu terjadi. Ini yang dimaksud dengan nafsu ammarah bisu. Sehingga orang yang jihad melawan hawa nafsunya, nafsunya itu nanti bisa terdidik dan terdidik. Diriwayatkan bahwasanya dahulu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan nafsu, setelah Allah menciptakan nafsu itu, Allah bertanya kepada nafsu, ya nafsu, man ana wa man anta? Siapa kamu dan siapa saya? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafsu menjawab, ana, anta. Saya, kamu ya kamu. Jadi kita lihat ya, bagaimana jawabannya nafsu. Mulai dari awal penciptaannya, itu sudah membangkang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menolak perintahnya Allah. Sehingga Allah tanyakan lagi, ya nafsu, man ana wa man anta? Siapa kamu, siapa saya? Nafsu lagi-lagi menjawab, ana, anta. Saya ya saya, kamu ya kamu.
Sehingga kemudian Allah tenggelamkan nafsu tersebut ke dalam bi'ir dulumat, sumur kegelapan. Ribuan tahun Allah tenggelamkan dan Allah tidak berikan nikmat kepada nafsu tersebut. Dipuasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nikmat. Setelah ribuan tahun berada di dalam kubangan bi'ir dulumat, sumur kegelapan itu, baru kemudian dipanggil lagi sama Allah. Baru ditanya, ya nafsu, al-an, sekarang, man ana wa man anta. Siapa kamu dan siapa saya? Nafsu itu baru menjawab, anta ghalib wa ana makhluk. Engkau adalah Tuhanku dan saya adalah makhlukmu. Oleh karenanya ulama mengatakan satu-satunya cara jihad melawan nafsu itu dengan kita puasakan nafsu tersebut. Puasa di sini bukan hanya puasa makanan, puasa minuman, tidak. Tetapi puasa dari apa yang diinginkan nafsu. Nafsu kita, kalau kita di malam hari, lebih mengajak kita untuk tidur daripada bangun di malam hari. Kalau kita ingin didik nafsu kita, puasakan dia dari tidurnya. Makanya Allah memuji orang-orang yang bangun di malam hari. Begitu juga dengan hal-hal yang lainnya. Nafsu kita ingin mengajak kita untuk kemudian tidak mengingat Allah, kita tahan, puasakan hawa nafsu. Jangan malah kemudian kita manjakan hawa nafsu tersebut. Makanya dikatakan wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radai wa in tuftimhu yanfatimi. Nafsu itu seperti anak bayi. In tuhmilhu, kalau engkau biarkan dia menyusut tersebut, menyusut terus menerus, syabba ala hubbir radai, dia akan tumbuh besar, gak bisa pisah sama ibunya, gak bisa pisah dengan asinya. Tetapi kalau engkau sapi, wa in tuftimhu, engkau biarkan dia menangis, gak apa-apa. Tapi itu bentuk pendidikan agar dia bisa makan sendiri. Maka dia di situ nanti akan terdidik. Begitu juga perihal dengan nafsu. Sehingga berkaitan dengan nafsu tersebut, ada satu unsur yang harus kita miliki demi mendidik hawa nafsu tersebut. Yaitu unsur sabar. Sabar di dalam tidak memanjakan hawa nafsu. Karena hawa nafsu ini ada 7 tingkatannya. Yang pertama nafsu ammarah bisu. Dan ini yang tabiatnya seluruh manusia. Mereka ketika lahir nafsunya ammarah bisu. Kalau tidak dididik, ya sampai wafat nafsunya akan selalu ammarah bisu. Lebih suka dengan sesuatu yang sifatnya melalaikan dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau nafsu itu dididik, dipuasakan, tidak dituruti keinginannya, maka dia akan naik ke tingkatan selanjutnya disebut dengan nafsu lawamah. Diambil dari kata-kata lama yalumu, artinya mencelah. Jadi nafsu itu sudah bisa mencela dirinya sendiri kalau masih melakukan hal-hal yang melalaikan dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak mudah. Butuh jihad di situ, butuh peperangan. Dididik lagi akan naik tingkatannya menjadi nafsu mulhamah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Artinya, maka Allah memberikan ilham kepada nafsu tersebut untuk mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Jadi nafsunya sudah bisa memilih. Ini yang buruk, ini yang baik. Dilatih lagi nafsunya naik ke tingkatan nafsu mutmainnah. Diambil dari kata-kata itma'anna yatma'innu. Itmi'nan artinya tenang. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, hati itu akan tenang. Nafsu itu akan tenang. Nah, orang yang sudah ditingkatkan nafsu mutmainnah, kelezatannya dia bukan lagi di hal-hal yang melalaikan dia dari Allah, tetapi kelezatannya ada di dalam mengingat Allah. Dia lezat di dalam sholatnya. Sholat gak berhenti-berhenti. Kalau kita kan sholat tarawih 8 rakaat ya. Sudah mikir-mikir. 23 rakaat.
Dilihat dulu imamnya. Baca Al-Quran 1 lembar, 2 lembar. Tetapi mereka yang sudah di nafsu mutmainnah, mereka tidak akan bosan seperti kalau kita main HP. Kita kalau main HP kan itu nggak terasa ya. 10 menit, 15 menit, setengah jam, 1 jam, ada kelezatan di dalamnya. Di dalamnya itu ada kelezatan, nggak habis-habis. Nah, orang yang sudah merasakan kelezatan nafsu mutmainnah begitu juga dia. Kalau dia kemudian membaca Al-Quran, nggak pengen berhenti karena sudah merasakan kelezatan di dalamnya. Dididik lagi, naik lagi ke nafsu ar-radiyah. Ini lebih tinggi daripada nafsu mutmainnah. Hawa nafsunya sudah ridho dengan apapun yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau nikmat atau nikmah, mau itu musibah atau itu nikmat, dia tidak melihat itunya, tetapi dia melihat dari siapa datangnya hal tersebut. Jadi tidak melihat pemberiannya, tetapi melihat siapa yang memberikan. Jadi selalu ridho. Apapun yang ditentukan oleh Allah, nafsunya ridho. Yang paling tinggi namanya nafsu mardiyah, dan tidak ada yang mencapai nafsu ini kecuali hanya Nabi Muhammad. Apapun yang dilakukan oleh nafsunya selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah melewati 7 tingkatan kelas yang luar biasa. Makanya tadi kita baru lantik pengurus masjid, ya. Itu sebenarnya adalah sebuah kesempatan dari Allah bagi pengurus masjid ini. Kesempatan untuk beramal dan berkhidmah langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang kalau diangkat menjadi petugas atau asisten khusus dari seorang pimpinan tentu bangga. Bagaimana kalau dia kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengurus rumahnya Allah. Jadi luar biasa. Tetapi butuh jihad di dalamnya. Jangan lihat masyarakatnya, tetapi lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat ini rumahnya siapa? Ini rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita kepada peristiwa Isra dan Mi'raj. Saya katakan tadi, untuk menjihad, mendidik hawa nafsu, kita butuh namanya unsur sabar. Banyak orang yang membahas Isra dan Mi'raj, tetapi lupa hikmah utama daripada Isra dan Mi'raj itu adalah sabar. Ayat Isra dan Mi'raj itu di dalam surat Al-Isra ayat pertama. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna lahu linuriyahu min ayatina innahu samiul basir. Tetapi jarang ada orang yang membaca ayat sebelumnya. Padahal di dalam kitab Tartib Asraril Quran, sebuah kitab khusus yang membahas tentang rahasia-rahasia penempatan ayat dan surat yang ada di dalam Al-Quran. Jadi penempatan ayat dan surat di dalam Al-Quran itu bukan asal taruh. Di situ ada hikmah. Yang memberikan nama surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, surah An-Nisa, dan seterusnya itu Nabi Muhammad. Atas wahyu dari Allah. Yang taruh ayat pertama Alif Lam Mim Zalikal Kitabu sampai seterusnya itu Nabi Muhammad. Karena antara satu ayat dengan ayat yang lainnya itu memiliki korelasi, ada ketersinambungan. Makanya susunan Al-Quran itu tidak sesuai dengan urutan wahyu. Mestinya kalau wahyu pertama yang ditaruh di depan harusnya Iqra Bismillahirrahmanirrahim khalaq, tetapi tidak. Di dalam kitab ini disebutkan bahwasanya ayat terakhir dari surah An-Nahl, surat sebelum Al-Isra, itu berbunyi fasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhaikin mimma yamkurun. Dan bersabarlah engkau wahai Muhammad, dan tidaklah sabarmu itu kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tahzan alaihim, jangan engkau sedih dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Wala taku fi dhaikin, dan jangan engkau merasa sumpah dengan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang kafir.
Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah selalu bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan Allah selalu bersama dengan orang-orang yang baik. Baru setelah itu naik ke ayat subhanallazi asra bi abdihi lailan. Jadi setelah disuruh sabar, baru kemudian maha terpuji Allah subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Memang kalau kita baca kitab sejarah, kita akan dapati masa-masa tersulitnya Nabi Muhammad itu masa-masa sebelum Isra dan Mi'raj. Bahkan Isra dan Mi'raj itu adalah hadiah dari Allah subhanahu wa ta'ala, buah dari kesabaran Nabi Muhammad. Dimulai dari tahun 7 kenabian, Nabi Muhammad SAW diboikot oleh masyarakat sekitarnya sendiri. Kita bisa bayangkan, Pak, kira-kira kalau kita ini hidup di kompleks ini, ternyata semua masyarakat kompleks kita ini boikot kita. Gak ada yang mau sosialisasi sama kita. Kira-kira kita lari tidak dari kompleks ini? Kita betah tidak di kompleks ini? Nah, ini Nabi Muhammad ujiannya dari orang terdekatnya, dari keluarganya, bahkan dari masyarakatnya sendiri. Nabi Muhammad diboikot bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, tapi 3 tahun Nabi Muhammad diboikot. Tidak boleh ada yang bersosialisasi sama Nabi Muhammad. Tidak boleh ada yang transaksi jual beli sama Nabi Muhammad. Siapa yang berani bertransaksi, siapa yang berani menolong Muhammad, maka silahkan ikut masuk ke golongan orang-orang yang diboikot. Ini ujiannya berat. Sehingga dikatakan di dalam kitab sejarah bahwasanya pada masa-masa ini terkadang Nabi Muhammad memakan tumbuh-tumbuhan yang sama sekali tidak dimasak. Sehingga terkadang kotorannya itu sama seperti kotoran hewan. Kita saja kemarin pas corona, ya, itu belum 3 tahun, kita itu sudah kebingungan. Padahal masih makan. Belum selesai. Bebas dari pemboikotan, kemudian Nabi Muhammad ditinggal lagi musibah. Ditinggal oleh pamannya yang tercinta. Yang setelah sekian tahun menjadi benteng utama untuk Nabi Muhammad. Belum terhibur dari peristiwa itu, 3 bulan berselang ditinggal lagi sama istrinya yang tercinta, Sayyidah Khadijatul Kubra, perempuan yang menghabiskan hartanya, jiwanya hanya untuk membantu Nabi Muhammad. Sayyidah Khadijah ini, Pak, sebelum kawin sama Nabi Muhammad orang terkaya di Mekah. Tetapi setelah wafat, ya, sama sekali hartanya tidak ada sepersen pun habis untuk dakwah Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad betul-betul merasa kehilangan. Ini yang selalu menjadi sadaran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika mendapatkan wahyu pertama, Nabi Muhammad ketakutan, yang menyemangati, yang kemudian memberikan hiburan Sayyidah Khadijah. Nabi Muhammad kalau habis dakwah dapat cacian makian, yang semangati Sayyidah Khadijah. Jadi tidak mudah menjadi istri soleha. Dan Sayyidah Khadijah ini sabar, luar biasa. Sudah harta habis, usia kemudian habis mendidik anak, merawat suami. Jadi luar biasa. Sehingga memang Nabi Muhammad sangat sedih. Setelah itu Nabi Muhammad mencoba melanjutkan dakwanya karena tidak diterima di kota Mekah, mencoba datang ke Taif. Ingin menyebarkan dakwah. Ternyata ketika sampai di Taif bukan sambutan. Saya tadi masuk masjid langsung dikasih makanan. Ya kan itu enak. Nabi Muhammad ke Taif bukan makanan, cacian, hinaan, bahkan pukulan. Ini biar kita renungkan. Ini manusia termulia di atas muka bumi. Kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi hidupnya lebih banyak dukanya daripada sukanya. Sampai ke sana ternyata dapat hinaan, cacian, makian, pukulan, sampai darah itu menetes dari kakinya Nabi Muhammad SAW sampai beliau itu sempat berhenti di satu kebun anggur.
Kemudian disitulah kemudian didatangi oleh malaikat Jibril. Ya Rasulullah, kalau engkau ridha, maka saya akan perintahkan 2 malaikat yang menjaga gunung di antara kota Taif untuk dijatuhkan kepada orang-orang yang ada di Taif karena telah menghina engkau. Apakah Nabi Muhammad mengiyakan? Tidak, tetapi Nabi Muhammad mendoakan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayat kepada kaumku karena mereka tidak mengetahui. Kira-kira kita sekarang kalau datang ke satu tempat dapat hinaan, makian, cacian, terus dapat kesempatan untuk balas. Kira-kira kita balas apa kita doakan? Ya, ini akhlak dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu tidak membalas kebaikan dengan kebaikan, itu sudah pasti. Ya, ada istilah orang, kalau kita baik, saya lebih baik. Kalau kita jahat, saya lebih jahat. Tidak, Nabi Muhammad tidak pakai konsep itu. Nabi Muhammad, kalau engkau baik, saya lebih baik. Tapi kalau engkau jahat, saya juga tetap baik sama engkau. Ini akhlak dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah melewati ujian sekian tahun, ya, bertahun-tahun Nabi Muhammad lewati ujian itu, baru kemudian Allah mengatakan, wala tahzan alaihim, jangan engkau sedih dengan apa yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Sekarang saatnya buah dari kesabaranmu engkau dapatkan, wahai Nabi Muhammad. Ketika Rasulullah berada di rumah Abi Thalib yang saat itu ditempati oleh Ummu Hani, kakaknya Sayyidina Ali, tiba-tiba Rasulullah dijemput oleh malaikat Jibril dan Mikail. Dibawa ke Ka'bah, di Ka'bah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibelah hatinya, kemudian dicuci dengan air Zam-Zam, baru kemudian diberangkatkan. Ya, jadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini memang untuk orang di zaman itu, mungkin di zaman sekarang di luar nalar. Tetapi kalau sesuatu itu dinisbatkan kepada Allah, maka tidak ada yang mustahil. Ini Rasulullah diperjalankan. Ketika kemudian setelah dimandikan, datanglah Buraq. Kemudian Nabi Muhammad itu berangkat dengan buraqnya. Di sini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mulai masuk ke 4 dimensi alam yang berbeda. Yang pertama alam perumpamaan, yang kedua itu kemudian alam dunia itu sendiri, yang ketiga itu alam langit, yang keempat alam Sidratul Muntaha, yang di situ tidak ada waktu dan tidak ada tempat ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hikmah pertama yang bisa kita dapatkan, mujahadah itu butuh sabar. Ya. Dan ini tidak ada habisnya, sampai kita wafat baru selesai sabarnya. Ini refleksi untuk diri kita menuju arah yang lebih baik. Yang kedua, di sini. Habib masih boleh ya? Yang kedua, ketika Nabi Muhammad SAW mulai diajak jalan, di situ kemudian Nabi Muhammad dibawa melihat tempat-tempat yang diberkahi. Pakai buruk, Nabi Muhammad dibawa singgah ke Yasrib. Nabi Muhammad, malaikat Jibril saat itu mengatakan, ini Thaibah. Setelah engkau akan hijrah ke tempat ini, turun engkau wahai Muhammad dan sholat di situ 2 rakaat. Jadi Nabi Muhammad turun, kemudian sholat 2 rakaat. Setelah itu naik lagi, dibawa lagi, pergi sama malaikat Jibril. Ya, diriwayatkan pergi ke Tursina, Gunung Sina, Sajarah Musa, pohon di mana Nabi Musa menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sama malaikat Jibril diperintahkan, turunlah engkau wahai Nabi Muhammad dan sholatlah engkau di situ 2 rakaat. Dibawa lagi ke Baitul Laham, atau saat ini lebih terkenal dengan Bethlehem, tempat kelahiran Nabi Isa. Di situ kemudian malaikat Jibril mengajak Nabi Muhammad juga untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Kemudian dibawa lagi ke makamnya Nabi Musa. Sehingga di dalam hadis dikatakan, seandainya kalian melihat apa yang aku lihat, kalian akan melihat Nabi Musa itu sholat di atas makamnya. Baru setelah itu Nabi Muhammad SAW dibawa ke Baitul Maqdis, tepatnya ke Masjidil Aqsa. Pelajarannya,
Kita kalau mau jalan-jalan, mau hibur diri, jangan hanya sekedar menghibur diri, tetapi carilah tempat-tempat yang memiliki keberkahan. Ini yang diajarkan malaikat Jibril. Nabi Muhammad diajak jalan-jalan, tetapi bukan ke sembarang tempat, ke situs-situs bersejarah yang di situ memiliki keberkahan. Bukan hanya keberkahan, Allah pun memerintahkan malaikat Jibril untuk Nabi Muhammad mengambil keberkahan dari tempat tersebut, sehingga diperintahkan sholat 2 rakaat. Makanya tempat-tempat yang pernah didatangi para nabi, para orang soleh, para orang-orang yang dekat sama Allah, itu ada keberkahannya. Kita disuruh, dianjurkan untuk mengambil keberkahan. Terus peristiwa Isra dan Mi'raj ini, makanya Nabi Muhammad disuruh sholat. Ada yang mengatakan, kan sholat belum turun perintahnya. Siapa bilang? Sholat itu perintahnya dari zaman Nabi Ibrahim sudah ada. Tetapi belum ada waktu tetapnya, belum ada jumlah tetapnya, dan hukumnya belum wajib. Diwajibkannya sholat itu setelah peristiwa Isra dan Mi'raj. Makanya sering kita dapati di kitab sejarah, Nabi Muhammad sebelum Isra dan Mi'raj sholat di dekat Ka'bah. Tapi sholatnya hanya 2 rakaat. Dan itu sholat yang sunnah, belum ada kewajiban di dalam sholat tersebut. Pada saat yang sama, perjalanan itu Nabi Muhammad juga mendapatkan beberapa hal. Yang pertama, ya, Nabi Muhammad mendengarkan satu panggilan, satu seruan, ya Muhammad, dari sebelah kanannya. Tetapi Nabi Muhammad tidak menoleh. Terus berjalan, dapat panggilan lagi, ya Muhammad, dari sebelah kirinya. Tetapi Nabi Muhammad tidak menoleh. Tiba-tiba mendapati, ini alam perumpamaan ini, ya. Tiba-tiba mendapati satu wanita yang tua, nenek-nenek penuh dengan perhiasan memanggil Nabi Muhammad, ya Muhammad. Tetapi Nabi Muhammad tidak menoleh. Setelah dilewati itu semua, baru bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, siapakah mereka? Kata Jibril, beruntung engkau wahai Muhammad, engkau tidak menjawab panggilan mereka. Panggilan yang pertama itu seruan dari orang-orang Yahudi. Kalau seandainya engkau jawab, maka kelak semua umatmu akan beragama Yahudi. Panggilan yang kedua itu adalah panggilan dari orang-orang Nasrani. Kalau seandainya engkau jawab tadi, maka kelak umatmu semua akan menjadi Nasrani. Panggilan yang ketiga itu adalah perumpamaan dunia, dan itulah umurnya dunia saat ini. Jadi sudah nenek-nenek, sudah sangat tua. Penuh dengan perhiasan, artinya melalaikan seseorang kalau melihat dunia. Tetapi untung engkau tidak menjawabnya, wahai Muhammad. Seandainya engkau jawab, maka kelak umatmu itu akan berkiblat kepada dunianya. Kita saat ini hidup di zaman dunia ini sudah hampir menjadi kiblat. Ya, tujuan utama seseorang itu dunianya. Beruntung Nabi Muhammad tidak menjawab, dan tentu beliau tidak akan menjawab. Bagaimana kalau seandainya beliau menjawab? Kita tidak tahu keadaan kita saat ini. Kemudian singkat cerita, ketika sampai di Masjidil Aqsa, ya, sebelum itu Nabi Muhammad melihat beberapa perumpamaan yang mungkin sudah sering dijelaskan, ya. Nabi Muhammad melihat orang yang memukul dirinya dengan batu. Kemudian ditanya kepada Jibril, siapa mereka? Jibril mengatakan, ini adalah perumpamaan dari umatmu, mereka yang meninggalkan sholat dan malas untuk melaksanakan sholat. Jadi sholat ini penting, jangan kita tinggalkan. Kita kalau mau hidupnya bahagia, mau sentosa, mau aman, mau sejahtera, lihat sholat kita. Kalau sholat kita perhatikan, insya Allah Allah perhatikan juga hidup kita. Tapi kalau sholat kita amburadul, tunggu saja. Kehidupan kita ya juga amburadul, acak-acakan. Ya, makanya Habib Abdullah bin Al-Haddad beliau mengatakan, ya, manzilatus salah bimanzilatir ra's minal jasad. Sholat itu seperti kepala dari jasad. Pak, pernah lihat orang hidup tidak ada tangannya? Pernah? Banyak. Tidak ada kakinya? Hidup. Tapi pernah lihat orang tidak ada kepalanya? Hidup. Kalau kita lihat berarti tidak di alam nyata kita. Ya. Nggak ada orang hidup, nggak ada kepalanya. Begitu juga agama ini. Nggak ada orang yang agamanya hidup meninggalkan sholat. Mustahil, bohong. Bohong. Inilah pentingnya sholat.
Ya, kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melihat orang yang dipotong lidahnya. Inilah perumpamaan mereka para ulama yang mengajak kebaikan tetapi melupakan dirinya. Sehingga saya minta doa pada antum semua. Semoga saya mengajak kebaikan dan juga saya menjadi orang yang mengamalkannya paling utama. Kemudian Nabi Muhammad mendapati lagi, ya, ada sapi yang keluar dari lubang kecil. Setelah keluar berusaha untuk masuk, tapi nggak bisa. Ditanya kepada malaikat Jibril, kata malaikat Jibril, ini adalah perumpamaan seseorang yang berkata dengan perkataan yang besar, kemudian setelah dia berkata dia menyesal. Mau ditelan lagi gak bisa, sudah keluar. Makanya hati-hati dengan lisan. Jangan sembarang. Menyakiti hati seorang mukmin dengan lisannya sama dengan menghancurkan Ka'bah 70 kali. Menghancurkan Ka'bah. Kita kalau hari ini merasa kesian dengan Masjidil Aqsa, kita harus lebih kesian lagi sama diri kita kalau kita dengan lisan kita sembarangan. Kita hancurkan Ka'bah 70 kali. Satu kali saja kita sudah tidak bayangkan dosanya bagaimana 70 kali. Ya. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad dapati lagi ada orang yang memikul barang sangat besar, udah gak sanggup pikul, masih tetap ngambil, jatuh. Ngambil lagi. Ditanya kepada malaikat Jibril, siapa mereka wahai Jibril? Kata malaikat Jibril, ini adalah perumpamaan orang-orang yang berebut kekuasaan padahal dia sudah tidak sanggup memikulnya. Jadi nggak sanggup mikul tapi ingin dapat kekuasaan. Wal iyazubillahi min zalik. Hati-hati, setiap kekuasaan yang kita miliki itu nanti dipertanggungjawabkan di hari akhir. Diri kita, keluarga kita. Kalau yang ketua masyarakat, masyarakatnya. Ya, kalau satu negara dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak kita pegang, semakin lama hisabnya di hari akhir. Setelah melewati ini semua, kemudian Nabi Muhammad mulai mi'raj. Singkat cerita, Nabi Muhammad bertemu di langit yang pertama dengan Nabi Adam, bertemu di langit kedua dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya, bertemu di langit ketiga dengan Nabi Yusuf, bertemu di langit keempat dengan Nabi Idris, bertemu di langit kelima dengan Nabi Harun, bertemu di langit keenam dengan Nabi Musa, bertemu di langit yang ketujuh dengan Nabi Ibrahim. Setelah melewati langit yang ketujuh, kemudian beliau mulai masuk dengan yang namanya mustawa, alam di atasnya langit, sebelum Sidratul Muntaha. Ketika sudah mulai masuk ke situ, tiba-tiba Jibril berhenti. Kata Jibril, silahkan kau lanjutkan wahai Muhammad. Anta iza ikhtarakta wa ana iza ikhtaraktu akhtarik. Saya kalau tembus, saya terbakar. Tapi kalau engkau masuk, engkau akan terus ke sana. Mulai. Nabi Muhammad awalnya merasa sedih. Wahai Jibril, engkau temani saya mulai perjalanan awal. Sampai sini engkau tinggalkan saya. Apakah itu yang dinamakan kekasih sahabat meninggalkan di tengah-tengah perjalanan? Ya. Kata Jibril, saya memang tidak mampu ya Rasulullah. Saya kalau melewati batas ini, saya yang habis. Bukan kapasitas saya ini. Maka kemudian Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan itu sendirian. Diriwayatkan di dalam kitab di situ Nabi Muhammad melihat beberapa hal, ya. Tapi karena waktu yang singkat kita tidak bisa ceritakan semuanya. Yang penting di sini ada beberapa hal yang Nabi Muhammad dapatkan ketika bertemu langsung dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Muhammad sudah mulai masuk dengan dimensi yang tidak ada waktu dan tempat, karena perlu diketahui Allah itu tidak di langit. Ya, jangan kita beranggapan Nabi Muhammad mi'raj bertemu Allah di atas langit berarti Allah di langit. Tidak. Allah tidak memiliki waktu dan tempat. Waktu dan tempat itu makhluk. Allah Khalik. Allah itu pencipta. Allah tidak terbatas dengan zaman dan waktu. Ketika sudah bertemu dengan Allah, maka disitulah kemudian Jibril sempat berpesan kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, kalau engkau nanti sudah ketemu dengan zatnya Allah, maka pujilah Allah dengan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibat. Dan itu yang dilakukan Nabi Muhammad dan diabadikan di dalam salat kita, khususnya kita syahud. Makanya Nabi Muhammad mengatakan as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Roh kita yang mi'raj. Kalau Nabi Muhammad roh dan jasadnya, kalau kita rohnya, dan itu kita bisa dapatkan di dalam salat kita.
Bertemu dengan Allah, kemudian Nabi Muhammad memuji at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. Segala pujian, segala penghargaan, segala kebaikan untuk Engkau Allah. Baru kemudian Allah jawab, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam kebahagiaan bagi engkau wahai Nabi. Juga rahmat dan keberkahan Allah. Baru dibalas sama Nabi Muhammad. Salamnya Allah itu, ini ajaran dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak menjawab, Assalamu alayya, enggak. Tapi Nabi Muhammad, Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Salam juga bagi kami dan semua orang-orang soleh. Karena Nabi Muhammad sebelum perjalanan bertemu dengan orang-orang soleh. Bertemu dengan para nabi. Nabi Muhammad bawa mereka. Jadi kalau kita dapat kemuliaan, jangan kita ingat diri kita sendiri. Jangan. Ingat juga orang-orang yang pernah kita kenal. Doakan mereka. Bahkan doa kepada mereka lebih mustajab daripada kita mendoakan diri kita sendiri. Ini satu resep. Kita kalau punya hajat yang penting, kita mau berdoa, gak usah berdoa diri kita sendiri, gak usah. Doakan orang lain, terutama orang yang paling kita benci, kita doakan. Doakan mereka, maka makbulnya itu pasti. Kenapa? Nabi Muhammad yang bersabda, siapa orang yang mendoakan saudaranya yang mukmin, maka malaikat akan mengaminkan doanya, ya. Dan kemudian Allah akan berikan sesuai dengan apa yang dia minta untuk saudaranya itu. Kira-kira kalau malaikat yang aminkan itu mustajab apa tidak? Kalau kita yang aminkan kan belum tentu. Malaikat ini sudah pasti mustajab. Dan Allah berjanji memberikan sesuai dengan apa yang kita doakan untuk saudara kita. Baru kemudian ketika Nabi Muhammad menjawab Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, baru seluruh makhluk yang ada di langit menjawab Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan itu yang diabadikan di dalam tasyahud. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan fa'auha ila abdihi ma'auha. Ya, Allah memberikan beberapa wahyu ketika peristiwa Mi'raj itu. Jadi pertama perintah sholat. Kedua ada beberapa hal yang Allah berikan. Di antaranya mungkin kita sering mendengarkan ayat amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih. Ini sebenarnya oleh-oleh dari Mi'raj ini. Makanya dikatakan siapa orang yang sebelum tidur membaca ayat ini, dua ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah, ruhnya berada di atas langit ketika dia tidur. Ini oleh-oleh dari Mi'raj. Dikatakan ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan amanar rasulu. Maka Nabi Muhammad menjawab, "Na'am, amanar rasul." Waman, kata Allah, dan siapa lagi? Nabi Muhammad lanjutkan, "Wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina." Kami tidak membeda-bedakan antara rasul. Maksud Nabi Muhammad orang Yahudi dan orang Nasrani. Karena orang Yahudi itu membedakan para rasul. Rasulnya mereka anggap, Nabi Muhammad tidak dianggap rasul. Nasrani juga begitu. Nabi Isa dianggap. Bukan hanya dianggap, bahkan dituhankan. Ya. Kan Nabi Muhammad mengatakan, amanah rasul. La nufarriqu. Kami tidak membedakan antara mereka. Ya. Kemudian, amanah rasul bima unzila ilaihi min rabbil mu'minina kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu. Qalu sami'na wa ata'na. Dan kami berkata sami'na wa ata'na. Kami taat, kami dengar dan kami patuhi perintahmu ya Allah. Maksudnya orang Yahudi dan Nasrani. Yahudi itu mendengar kalamnya Allah. Tahu Nabi Muhammad mau diutus tapi tidak beriman. Nasrani pun demikian. Maka setelah itu Allah menjawab, "Salto ya Muhammad." Minta apa yang kau mau minta, saya akan berikan. Baru kemudian Nabi Muhammad meminta, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, kalau kami lupa atau kami salah, berikan ampunan untuk kami. Kata Allah Subhanahu wa taala, qad rafa'tu laka an-nisyan wal khata' wa li ummatika. Wahai Muhammad, telah aku angkat kesalahan ya dan lupa dari umatmu. Kalau itu karena kesalahan atau karena lupa, mereka taubat akan saya ampuni. Kemudian salto toh, minta lagi. Dilanjutkan ayatnya. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana Rabbana
Wala tuhammilna ma la taqata lana. Ya Allah, jangan Engkau bebankan kepada kami apa yang kami tidak mampu lakukan. Rabbana la tukallif inna sina wa akhtana rabbana wala tuhammil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Dan jangan Engkau bebankan kepada kami hal-hal yang Engkau bebankan kepada umat-umat terdahulu. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ampuni kami, rahmati kami, dan bantulah kami melawan orang-orang kafir. Nah, ini termasuk di antara hadiah ketika Mi'raj. Dan di situ ada beberapa hadiah-hadiah lagi, cuman sayangnya waktu kita terbatas. Intinya ada beberapa kesimpulan yang kita bisa ambil daripada peristiwa Isra dan Mi'raj ini yang sangat banyak. Di antaranya untuk kita menjalani kehidupan kita butuh kesabaran. Terutama sabar di dalam melawan hawa nafsu, sabar melakukan perbuatan taat, sabar menahan diri dari perbuatan maksiat, dan sabar ketika menghadapi ujian dan cobaan. Ini kalau mau dijelaskan panjang lagi, ya. Kemudian yang kedua, kalau kita mau menghibur diri, hiburlah diri kita dengan sesuatu yang bisa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di situ ada keberkahan khusus, berkah daripada peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian jangan tinggalkan sholat, jaga lisan kita. Kemudian jangan ambil sesuatu yang tidak bisa kita ambil. Yang terakhir, bacalah beberapa ayat-ayat yang hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita peringati pada malam hari ini membuat kita juga diingat oleh Nabi Muhammad SAW, dan semoga segala hajat-hajat kita dikabulkan berkah daripada peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang punya kesalahan Allah ampuni kesalahannya, yang memiliki hajat Allah mudahkan urusannya, yang memiliki penyakit Allah sembuhkan penyakitnya, yang memiliki urusan Allah permudah urusan dan rezekinya. Ala hadhihi niyatu ala kulli niyatin salihah jali bali kulli khair wa dafi li kulli syarr bimislimana wa abauna wa ajdaduna wa syuhuna bisri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf kalau mengambil waktu terlalu panjang. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian acara pada hari ini. Terima kasih kami aturkan dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah pada malam hari ini. Kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih yang mendalam atas segala perhatian dan memohon maaf dan ampun atas segala kehilafan. Terima kasih. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.